Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang fenomena Muhammad Qasim, kemunculan Imam Mahdi di depan mata. Imam Mahdi diyakini akan turun menjelang hari kiamat dan akan menjadi penyelamat dunia yang porak-poranda oleh kejahatan yang dilakukan Dajjal. Keyakinan eskatologis ini menjadi kepercayaan yang dilakukan secara luas oleh berbagai kalangan Islam termasuk Indonesia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kiamat merupakan sebuah keniscayaan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum datangnya hari kiamat, terdapat tanda-tanda yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis sebagai peringatan bagi umat manusia di muka bumi. Salah satu tanda kiamat yang menjadi sorotan saat ini adalah kemunculan Imam Mahdi. Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah seorang pria asal Pakistan, menjadi pusat perhatian umat Islam belakangan ini. Salah satunya karena sebagian orang yang menilai sosoknya mendekati sebagai sosok Imam Mahdi yang disebutkan dalam berbagai hadis. Selama 28 tahun Muhammad Qasim mengaku telah memiliki mimpi yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyatakan bahwa dalam mimpinya itu dia telah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 500 kali dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 280 kali. Sahabat yang beriman dimanapun berada, melalui mimpi-mimpinya, Muhammad Qasim menyebarkan pengajaran mengenai perintah yang menghindari bentuk syirik dan bagaimana menjadi seseorang manusia yang baik. Namun mimpi-mimpinya juga membawa gambaran mengenai kondisi dan masa depan umat Islam, termasuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Beberapa mimpinya mencatat peristiwa yang menarik perhatian, seperti lengsernya Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada 27 Agustus 2018. Muhammad Qasim bercerita tentang mimpi di mana Imran Khan menyatakan kata-kata "aku bukan budakmu", yang persis sama dengan penolakan yang disampaikan oleh Imran Khan pada Maret tahun lalu di 2022 terkait permintaan saksi terhadap Rusia oleh Amerika Serikat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, selain itu Muhammad Qasim juga memprediksi tentang perang dunia ketiga yang dipicu oleh konflik antara Turki, Israel, Amerika Serikat, dan Rusia di Timur Tengah. Dalam mimpi tersebut, Pakistan terlibat dalam peperangan dan berhasil mengalahkan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, dan Rusia, serta menguasai wilayah Timur Tengah dan negara-negara Arab. Selain peristiwa-peristiwa politik dan konflik, Muhammad Qasim juga mengenalkan konsep panji hitam
sebagai pertanda kedatangan seorang pemimpin yang disebut sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mahdi. Dalam mimpinya, panji hitam tersebut dikaitkan dengan 3.000 jet tempur hitam milik Pakistan yang akan digunakan dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam. Meskipun banyak orang yang mempercayai mimpi Muhammad Qasim dan menyebarkannya sebagai helper dalam gerakan akhir zaman atau Gaza, ada juga pro dan kontra mengenai klaimnya. Sebagian percaya bahwa Muhammad Qasim mendekati sosok Imam Mahdi, sementara seperti dikutip dari situs Muhammad Qasim.net, Qasim menolak klaim bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Dirinya mengaku hanya menyampaikan apa yang dia lihat dalam mimpi sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu mimpi Muhammad Qasim yang paling terkenal yaitu ihwal panji hitam. Dalam mimpi Muhammad Qasim, ia melihat panji hitam sebenarnya adalah pasukan jet tempur. Beberapa ulasan, diskusi, dan buku menguraikan referensi bahwa panji-panji hitam bukanlah bendera tetapi sebuah alat pengenal berwarna hitam kebanggaan badan militer suatu negeri yang akan terbit mengapung di angkasa tanpa penyangga apapun. Sehingga apabila hendak melihatnya, kita mestilah mengangkat wajah kita sebagaimana kita hendak memandang kepada matahari dan bulan yang terbit di angkasa. Dan mereka adalah pasukan jet tempur canggih Pakistan pada masa Imam Mahdi. Secara eksplisit, penjelasan tentang panji-panji hitam yang sebenarnya adalah armada jet tempur yang dibentangkan dalam beberapa buku, di antaranya berjudul Kajian Mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang ditulis oleh Indra Noperia pada tahun 2018, dan buku Allah dan Muhammad dalam Mimpiku dengan tim penulis Helper Muhammad Qasim terbit pada tahun 2019. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mimpi-mimpi Muhammad Qasim juga membentangkan kisah tentang Qasahin dan Malhama Kubra, keluarnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj selepas kedamaian dunia selama beberapa tahun. Mimpi itu antara lain perintah menjauhkan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah dan zikir, serta peringatan akan jatuhnya benteng Islam yaitu Arab Saudi dan Turki, dan menyisahkan Pakistan sebagai benteng terakhir. Selain itu disampaikan kabar gembira akan lahirnya Pakistan menjadi negara Islam yang kuat setelah masyarakat dan pemerintah Pakistan menjauhi syirik. Bukan saja karena dalam mimpi dia mendapat banyak gambaran masa depan umat Islam, tetapi ada tuntutan yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Qasim mengaku perjumpaan dengan Rasulullah dalam mimpinya mencapai 300 kali lebih dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya mencapai 500 kali lebih. Sebagai mimpi atau sebagian mimpi-mimpi itu telah dibukukan dan disebarluaskan melalui YouTube, Instagram, dan sekarang lagi viral melalui Twitter. Jangan pernah meremehkan mimpi, karena Nabi Yusuf itu perjalanan hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya mentakwikkan mimpi, demikian dikatakan Habib Nopel Aliadrus pada kanal YouTube-nya. Ia mengingatkan umat Islam untuk meyakini sebuah mimpi yang diterima mukmin di akhir zaman. Ia menegaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi seseorang mukmin itu merupakan 1/46 bagian dari kenabian. Kalau kamu meremehkan mimpi seorang mukmin, maka kamu meremehkan syariat Islam, kata Habib yang mengelola Majelis Ar-Raudah Surakarta.
Mengapa juga mimpi mempunyai kedudukan penting dalam perjalanan hidup manusia? Karena mimpi itu otoritas Sang Pencipta. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mimpi mempunyai otoritas tertinggi mengalahkan melihat secara langsung dalam dunia nyata. Karena ulama Nahdlatul Ulama itu alasan ilmiahnya karena ada dunia nyata, pikiran manusia terhadap seseorang atau sesuatu pasti terpengaruh, senang atau tidak, butuh atau tidak dengan orang atau benda tersebut. Bahkan sebenarnya manusia yang hidup itu dalam posisi tidur dan baru tersadar setelah dia mati. Saat hidup manusia itu menganggap uang itu sangat penting, tetapi ketika mati ia baru sadar kalau uang tidak berharga dalam hidup, karena yang paling berharga adalah sujud. Saat sujud itulah merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidup, karena saat itu dia mempunyai jarak terdekat dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sejak usia 13 tahun Muhammad Qasim mengaku sejak usia 13 tahun mendapat mimpi-mimpi tersebut sampai sekarang di usia 46 tahun. Ia mengingat betul mimpinya itu, dan sebagian sekarang sudah dibukukan oleh helper atau mereka yang percaya mimpinya itu. Ada sekitar 900 orang helper di Indonesia yang tergabung dalam gerakan akhir zaman atau Gaza, mulai dari ulama, guru besar, kaum profesional, buruh, petani, sampai ibu rumah tangga. Sebagian besar bukanlah orang terkenal dan menyebut Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi atau orang yang diberi petunjuk. Saat diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan mimpinya pada tahun 2014, Syed Qasim mulai menyampaikan mimpi-mimpinya kepada keluarga, kerabat dan orang-orang di kampungnya, namun hanya sedikit saja yang percaya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam salah satu mimpinya, Muhammad Qasim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menantang orang-orang yang mencemooh mimpi beliau dengan meminta mereka untuk membuat mimpi serupa yang bisa menyamai mimpinya. Ustaz Diki Chandra bersama ulama Malaysia juga tengah menghibah ke sejumlah tokoh Islam Malaysia untuk menyebarkan mimpi Muhammad Qasim. Diki mengatakan pihaknya sudah menggelar musakkar takwil mimpi Muhammad Qasim di Alor Setar, Kedah, Malaysia pada Jumat 17 Juni tahun 2022. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi Muhammad Qasim, datangnya kiamat dan kemunculan Imam Mahdi. Kiamat merupakan sebuah keniscayaan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum datangnya hari kiamat, terdapat tanda-tanda yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis sebagai peringatan bagi manusia. Salah satu tanda kiamat yang menjadi sorotan saat ini adalah kemunculan Imam Mahdi. Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah seseorang pria asal Pakistan, menjadi pusat perhatian umat Islam belakangan ini. Salah satunya karena sebagian orang menilai sosoknya mendekati sebagai sosok Imam Mahdi yang disebutkan dalam berbagai hadis. Selama 28 tahun terakhir, Muhammad Qasim mengaku telah memiliki mimpi yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 500 kali bertemu dengan Nabi Muhammad dan 500 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 280 kali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Melalui mimpi-mimpinya, dikutip dari beberapa channel YouTube, Muhammad Qasim menyebarkan pengajaran mengenai perintah untuk menghindari bentuk syirik dan bagaimana menjadi seseorang manusia yang baik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada tanggal 27 Agustus 2018
Muhammad Qasim bercerita tentang mimpi di mana Imran Khan menyatakan kata-kata "Aku bukan budakmu", yang persis sama dengan penolakan yang disampaikan oleh Imran Khan pada Maret 2022 terkait permintaan saksi terhadap Rusia oleh Amerika Serikat. Selain itu, Muhammad Qasim juga memprediksi tentang Perang Dunia Ketiga yang dipicu oleh konflik antara Turki, Israel, Amerika Serikat, dan Rusia di Timur Tengah. Dalam mimpi tersebut, Pakistan terlihat dalam peperangan dan berhasil mengalahkan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Rusia, serta menguasai wilayah Timur Tengah dan negara-negara Arab. Selain peristiwa-peristiwa politik dan konflik, Muhammad Qasim juga mengenalkan konsep panji hitam sebagai pertanda kedatangan seorang pemimpin yang disebut sebagai Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Mahdi. Dalam mimpinya, panji hitam tersebut dikaitkan dengan 3.000 jet tempur hitam milik Pakistan yang akan digunakan dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam. Meskipun banyak orang-orang yang mempercayai mimpi Muhammad Qasim dan menyebarkannya sebagai helper dalam gerakan akhir zaman atau Gaza, ada juga yang pro dan kontra mengenai klaimnya. Sebagian percaya bahwa Muhammad Qasim mendekati sosok Imam Mahdi, sementara seperti yang dikutip dari situs Muhammad Qasim menolak bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Dirinya mengakui hanya menyampaikan apa yang dia lihat dalam mimpi sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tentang fenomena Muhammad Qasim. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.